Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Rumah Inggris Cilacap dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengerjakan soal TOEFL. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Nomor 1. Dalam soal seperti ini, kita harus mencari mana yang error atau mana yang salah. Jadi ada kata-kata yang sudah digaris bawah seperti ini, dan dari kata-kata yang sudah digaris bawah nanti ada kesalahan, dan kita harus bisa menemukannya. Oke, Anna Maxwell's gift for organizations was exemplified by her service while the Spanish-American were in 1808. Jadi dari kalimat itu, jadi soal nomor 1 ini, jawabannya yang mana? Oke, jawaban yang benar adalah yang D. Jawaban yang benar adalah yang D. Kenapa yang D? Karena di sini menunjukkan adanya waktu yang spesifik, ya. Waktu yang spesifik berarti menggunakan when. Kita menggunakan when. Dan while ini digunakan ketika ada dua aktivitas ataupun kejadian. Contohnya semisal dia perempuan masak nasi ketika ibunya mencuci. Dan nanti di situ menggunakan while. Nah, terus dari Anna Maxwell's gift. Nah, ini gift ini sudah benar karena sudah ada apostrof. Jadi kadonya Maxwell. Organizations ini sebagai nonnya atau kata benda, ya, kata benda. Terus kemudian was exemplified. Nah, exemplified ini menunjukkan bahwa struktur dari pasif, ya. Pasif itu rumusnya adalah be plus verb 3. Ya, jadi ini maknanya nanti ada di bla 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 kayak gitu kan. Nanti kita cek di kamus. By her service when the Spanish American were in 1808. Jadi seperti itu. Jawabannya yang D, ya. Conjunctionnya diganti dengan when. Seperti itu. Oke, soal yang selanjutnya. The city of Montreal bla 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 over 60 square miles. Nah, jadi soal yang nomor 2 ini kita harus mengisi titik-titik yang ada pada soal nomor 2. Jadi ketika ada soal seperti ini, cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah menganalisis terlebih dahulu. Nah, dari kalimat ini kira-kira sudah ada subjek verbnya apa belum? Nah, kita cek the city of Montreal. Oh, ini ternyata adalah subjeknya. Ini adalah subjeknya. Terus kemudian, nah berarti di titik-titik ini kita harus mengisi verbnya. Verb ataupun kata kerjanya. Nah, jadi dari pilihan yang ada, kita cari yang berupa kata kerja yang mana. Oke, jawabannya adalah yang E. Bisa saja kita menjawab yang D karena di sini ketika yang D tapi bermakna pasif, is covered. Jadi nanti nggak sesuai dengan artinya. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Seperti itu. Lanjut soal yang selanjutnya. Oke, nomor 3. How many people know that the Brooklyn Bridge, built in 1883, were the world's first suspension bridge? Nah, jadi ini seperti soal yang nomor 1, kita harus mencari kesalahannya. Oke, kira-kira jawabannya yang mana? Oke, jawabannya itu yang C. Oke, kenapa kok jawabannya yang C? Kita cek dulu. Nah, di sini sudah ada yang di garis bawah yang E, ada many. Many ini
harus ketemu dengan plural. Cocok ya. Karena plural dari ini adalah plural. Ini people adalah plural, sudah cocok. Nah, terus kemudian now ini juga sudah cocok karena ini adalah verbnya. Nah, di sini ada conjunctions lagi. Nah, berarti kita cek were ini itu menjadi kata kerjanya siapa. Ternyata were ini adalah kata kerjanya dari Cleanbridge. Nah, kenapa di sini kok saya katakan salah? Karena Brooklyn Bridge ini bridge-nya itu cuman satu, nggak ada tanda jamaknya S ataupun apa. Jadi ketika ini tidak ada bentuk jamaknya, maka were ini pun harus diganti, harus menggunakan bentuk yang singular juga. Jadi harus diganti dengan was, seperti itu. Nah, Brooklyn Bridge ini menjadi rangkaian non phrase ya. Ini semua menjadi rangkaian non phrase. Kalau yang the first word suspension, nah suspension bridge ini yang di ini juga sama seperti yang B ya, sama. Jadi ini membentuk rangkaian non phrase juga. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu teman-teman yang ingin menjalankan atau menguji kemampuan tes TOEFL-nya. Semoga ini bisa membantu. Jika video ini bermanfaat buat kalian, tolong dipencet tombol subscribe-nya, di-share, dan di-komen. Nanti saya akan membuat video-video berdasarkan request teman-teman semuanya. Oke, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.